Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad atau hari Sabtu atau pagi 12 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 31 Januari 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Darul Falah Klego, Boyolali, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian dengan tema Kiat Tauhid, memperbanyak amal saleh. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, hafani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Falah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema, yaitu kiat tauhid, memperbanyak amal saleh. Saya ingin mengambil kata memperbanyak amal saleh dulu. Kita terutama yang sudah berumur di akhir umurnya, ngapunten nggih, yang sudah berumur di akhir umurnya, maka kita disyariatkan untuk memperbanyak amal saleh. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau Tanbihu An-Naim ala Ightinam Mawasimil Umur, peringatan seorang tentang bersungguh-sungguh untuk menggunakan waktu di musim-musim umur. Beliau membagi umur manusia menjadi 5 bagian. Yang pertama dari 0 sampai 15. Ini masa tufulah, masa anak-anak. Dan masa ini yang paling baik adalah dikenalkan dasar-dasar akidah dan Al-Quran. Kemudian umur 15 sampai 35, ini masa syabab, masa muda, umur 15 sampai 35. Di sini dia belajar ilmu agama, dia bekerja untuk bisa menafkahi anak istri. Kemudian umur 35 sampai 50 disebut dengan masa kuhula, masa matang. Hidup seseorang itu matang umur 35 sampai 50. Kebanyakan umur ini sudah tidak berubah lagi sifat-sifatnya. Kemudian kebanyakan umur ini dia sudah sempurna keadaan sifatnya di dalam dirinya. Sudah tidak mau lagi untuk mengikuti orang sana, orang sini. Makanya dia punya banyak prinsip di umur-umur sekian. Tetapi yang menarik di masa ini, masih ada sisa-sisa syahwat. Makanya biasanya umur yang 35
sampai 50 itu banyak yang ingin poligami. Ya, terutama 40-an ke atas. Dan itu disebutkan oleh beliau. Kemudian masa 50 sampai 60 itu adalah masa syaikhukhah, yaitu masa seorang sudah tua. Ya, seorang sudah tua. Kemudian yang selanjutnya yaitu masa 60 sampai 70. Masa 60 sampai 70. Ini masa haram. Haram itu sudah benar-benar tua. 60 sampai 70. Ngapunten nggih, angkat 60 sampai 70. Ya. Yang 50 ke 60. Itu sudah tua. 50 60 itu saya bacakan ya perkataan mereka. Jadi perkataan beliau di dalam kitab Tanbihun Naim Anil Umur ala Mawasimul Umur. Saya mulai dari masa kuhulah tadi, masa 35 sampai 50 tadi. Kata beliau, hadzal zaman fihi baqiyatun minasy syabab. 35 sampai 50, masa ini masih ada tersisa masa-masa mudanya. Walin nafsi fihi mailun ila syahawat. Dan jiwa di dalam umur ini 35 sampai 50 masih ada semacam syahwat. Syahwat kepada harta, tahta, wanita. Wa fihi jihadun hasan. Dan di dalamnya ada perjuangan yang baik. Wa in kana taqatu syayb tu'aqqiru awqatil lahu. Yang artinya apa? Dan di masa ini sudah mulai ada yang beruban, mulai asam urat, mulai rematik, mulai macam-macam. Ya. Wal yaktafil kuhul binuri syayb alladhi adha'a lahu sabilur rahil. Dan hendaknya orang yang sudah muncul ubannya ini, dia jangan dicabut ubannya, karena itu adalah cahaya kelak nanti di hari kiamat. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nur. Barang siapa yang dia di dalam agama Islam sampai beruban, maka ubannya tersebut akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kemudian itu yang ketiga, ya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan 35 sampai 50. Makanya saya katakan tadi, umur itu ada mailun linnafsi fi syahawat. Ada semacam keinginan, wah, istri sudah, anak-anak sudah besar semua. Kemudian usaha sudah jalan. Mulai menikmati kehidupan. Akhirnya mulai ngelirik sana sini. Nah itu. Kemudian yang keempat, dari umur 50 sampai 60 ini masa syaikhukhah. Syaikhukhah itu tua. Qad yakunu fi awal syaikhukhah baqiyatu hawa. Kadang di masa umur 50, awal-awal 50 masih ada sisa-sisa hawa nafsu. Sisa-sisa hawa nafsu. Fayuthabu syaikhu ala qadri sabri. Maka orang yang tua di awal-awal tuanya, umur 50-an, dia akan diberi pahala sesuai dengan kadar kesabarannya. Wa kullama qawiyal kibaru dha'ufatis syahwa.
Dan setiap kali bertambah umurnya 50, 55 sampai 60 itu berkurang syahwatnya. Fala yakunu hunalika mailun lidzam. Nah, ini perhatikan. Maka kalau sudah umur 50 menjelang 60 itu tidak ada kecondongan untuk berdosa. Tidak ada kecondongan untuk berdosa karena dia sudah mikirkan untuk bertemu dengan kawan-kawannya yang sudah dikubur. Makanya umur 58 kan itu umur pensiun. Maka kalau umur pensiun masih nyari freelance, nah ini nggak tahu diri namanya. Oh, sudah mikirkan untuk kehidupan setelah kematian. Fa idza ta'ammada syaikhu dzanban fahuwa muraghim. Nah, diperhatikan. Kalau seandainya umur segini dia sengaja melakukan dosa, dia berarti muraghim. Muraghim itu artinya orang yang memang sudah kecanduan, susah untuk keluar. Nah, ini hati-hati nanti dibawa mati, bahaya. Ai idz syahwah at-talibah qad dha'ufat. Kenapa? Karena syahwatnya sebenarnya sudah lemah, tapi karena dia kebiasaan, kecanduan akhirnya masuk. Jadi dia bermaksiat itu bukan karena syahwat lagi, tapi karena kecanduannya, karena kebiasaannya. Walihada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, abghadul khalqi ila Allah taala syaikhun zanin. Oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, makhluk yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang sudah syaikhukhah, orang tua 50 ke 60 dan dia berzina. Padahal syahwatnya sudah lemah, tapi karena sudah jadi kebiasaan, dia masih terperosok ke dalam. Padahal syahwatnya sudah lemah, tetapi karena karena sudah jadi kecanduan, akhirnya masih nonton hal yang macam-macam. Apalagi di zaman sekarang, saya pesan kepada anak-anak, kadang-kadang kita ingin berbakti kepada orang tua, ingin memperkenalkan, ini loh Pak, sesuatu yang baru di dunia, ini HP. Ternyata bapaknya yang saat berumur 50-60 aturan lebih banyak ke masjid, lebih banyak baca Quran, lebih banyak menghadiri pengajian, lebih banyak sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah ba'diyah, sholat duha. Karena dikasih mainan, akhirnya dia kecanduan. Nah, ini saya perhatikan beberapa orang seperti itu, ingin berbakti pada orang tuanya, akhirnya malah menjerumuskan orang tuanya. Umur 50 sampai 60. Fal wail kullul wail liman lam yanhahu syaibuhu an aibih. Ini perhatikan. Perkataan yang sangat benar. Sungguh kecelakaan, benar-benar celaka bagi siapa saja yang masa tuanya tidak menahannya untuk melakukan dosa. Ini celaka betul. 50 sampai 60. Illa li khalalin fi imani. Ini tidak ada sebabnya kecuali karena ada semacam kekhalalan. Ada semacam kekurangan di dalam imannya. Ini yang saya angkat. Kiat tauhid, memperbanyak amal saleh, terutama di akhir umur. Waqad yaqulu syekhul alim ilmi yadfa'u anni wa yansa anna ilmahu hujjatun alaihi, yang artinya sebagian orang yang berilmu berkata, ilmuku yang menahanku. Dia lupa bahwasanya ilmunya bisa jadi adalah pemberat dosa dia di hari kiamat. Nah, mohon bapak-bapak, mungkin ada yang mau masuk ke dalam, Pak. Ya. Maju, biar jangan di pintu, karena kezaliman kalau nahan di pintu.
Nah, lihat lagi perkataan Abu Darda dinukilkan oleh beliau. Qala Abu Darda, wailun liman la ya'lamu wa la ya'malu marratan wahidah, wa wailun liman ya'lamu wa la ya'malu sab'a marrat. Neraka wail ataupun kecelakaan besar bagi siapa yang tidak mengetahui lalu dia tidak beramal walau sekali. Artinya gara-gara dia tidak berilmu, maka akhirnya dia tidak beramal. Dan lebih lagi celaka bagi siapa yang mengetahui lalu dia tidak beramal sebanyak 7 kali. Artinya aturan dia sudah beramal banyak karena dia sudah punya ilmu. Makanya saya bilang tadi di awal, umur kuhulah, umur matang 15 sampai 35 itu umur matang, hendaknya seseorang menuntut ilmu sehingga dia banyak ilmunya, sehingga dia bisa beramal banyak nanti. Nah, kembali kita ke tema kita, kiat tauhid memperbanyak amal saleh. Maka saya katakan tadi terutama memperbanyak amal saleh di akhir umur. Kita sudah tahu pembagian umur. Ya, pembagian umur. Nah, kalau seandainya dia sudah masuk haram. Haram itu adalah umur 60 sampai 80. Ini sudah tidak ada lagi uzur bagi dia kalau bermaksiat. Karena sudah banyak sekali bonusnya. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan hal ini di dalam bab yang ke-12. Beliau mengatakan, qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu 'udhran id amhalahu hadhihi al-muddah. Artinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak memberikan uzur kepada seseorang yang Allah akhirkan umurnya sampai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya apa? Yaitu Allah tidak memberikan uzur kepada orang tersebut karena Allah telah memberikan umur panjang kepadanya sampai 60-an ini. Nah, ini namanya masa haram. Haram itu di atas tua. Kalau bahasa Indonesianya masa-masa banyak pikunnya. Banyak sudah tidak ingat-ingat macam-macam. Ustaz sampai mana Ustaz sudah umurnya? Saya masih masa kuhul, matang. 2 tahun lagi sudah tua. Nah, masih matang. Biasanya matang ini sudah tidak banyak terlalu ingin bergaul dengan orang, sudah punya prinsip hidup sendiri, sudah tidak mau ngikut-ngikut orang lain lagi. Tapi keinginan masih ada mailun li syahwat, kayaknya sudah selesai itu. Kita sudah berdamai dengan itu. Baik. Nah, sekarang kalau sudah mengetahui masa-masa umur, tugas kita dalam tema ini adalah bagaimana tauhid membuat seseorang memperbanyak amal ibadah. Tauhid membuat seseorang semangat beramal saleh. Terutama tadi di umur-umur syaikhukhah ataupun di umur-umur haram. Di umur-umur tua atau umur-umur pikun. Memperbanyak ibadah. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang tauhid. Tauhid yang kita maksud di dalam tema kita ini adalah macam-macam. Intinya yaitu ifradullahi bima yakhtassu bihi. Yang artinya mengesahkan Allah dengan hal-hal yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Mengesahkan Allah
dengan hal-hal yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan membuat kita semangat untuk beramal saleh. Saya beri contoh yang pertama. Tauhid yang pertama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Sebagaimana dalam banyak ayat, di antaranya dzalikum bi anna Allah rabbukumul haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang artinya yang demikian itu adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Dan apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah sembahan yang batil. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62. Saya ulangi ayatnya, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang berhak diibadahi. Dan sesungguhnya apa saja yang kalian ibadahi selain Allah, maka itu adalah yang batil. Inilah tauhid yang dimaksud tauhid ibadah. Tauhid inilah yang menyemangati seseorang untuk beramal soleh. Dari sisi mana Ustaz? Misalkan, kalau kita berbicara tentang ibadah, kita berarti berbicara tentang keikhlasan. Tauhid sama dengan ikhlas. Ikhlas yang menyemangati seseorang untuk beramal saleh. Saya ulangi, tauhid sama dengan ikhlas. Ikhlas yang menyemangati seseorang untuk beramal saleh. Kenapa demikian? Karena ikhlas pengertiannya adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Engkau beramal tidak menuntut orang yang melihat amalmu dan orang yang mengganjar pahala amalmu kecuali Allah. Itulah ikhlas. Beramal tidak ingin dilihat, tidak ingin dapat ganjaran kecuali oleh Allah. Itulah ikhlas. Makanya sebagian ulama juga mengatakan ikhlas adalah istiwa'u a'malil 'abdi fil zahiri wal batin. Ikhlas adalah setaranya amalan hamba saat di tengah orang banyak atau saat sendirian. Saat di tengah orang banyak seakan-akan dia orang saleh, ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli salat. Maka semestinya juga saat di rumah dia beramal ibadah. Maka saya sering katakan, kalau Anda qabliyah ba'diyah di masjid, maka kerjakan juga salat di rumah. Karena itu tanda keikhlasan. Karena itu adalah tanda keikhlasan. Karena sama antara amalan di hadapan orang banyak dengan amalan saat di rumah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Nah, ikhlas inilah yang mengajak seseorang untuk beramal ibadah, semangat beramal ibadah. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan penglihatan makhluk. Dia tidak peduli dengan ocehan makhluk. Yang dia pedulikan adalah Allah melihatnya atau tidak. Yang dia pedulikan adalah Allah mengganjar pahalanya atau tidak. Apa dalil yang menyebutkan akan hal ini? Perhatikan sebuah hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang seorang perempuan pelacur, seorang perempuan pelacur. Kemudian beliau bercerita, kanat baghiyun min baghaya Bani Israel, adalah seorang perempuan pelacur dari Bani Israel. Kemudian ra'at kalban yutifu bi raqiyah, dia melihat
seekor anjing mengelilingi sebuah sumur. Ada sumur, dia kelilingi sumur tersebut. Kemudian setelah itu fa naz'at muqaha fasaqathu, lalu dia lepaskan sepatu hak tingginya. Kenapa perempuan memakai sepatu hak tinggi? Karena agar terlihat menarik, bentuk tubuhnya saat dia berjalan, lenggak-lenggoknya saat dia berjalan. Fara'at kalban yutifu biraqiyah kada yaqtuluhu al-'atash. Hampir saja anjing tersebut mati karena kehausan. Dia tidak bisa turun karena dia kalau turun mati menurut ilmu kebiasaan dia. Fanaza'at muqaha, lalu perempuan tersebut melepaskan sepatu hak tingginya. Fasaqathu faghufira laha bihi, lalu dia ciduk air, lalu dia minumkan ke anjing tersebut. Lihat di situ, diampuni dosanya dengan perbuatan tersebut. Dosa perbuatan zinanya yang dia lakukan selama ini diampuni dengan perbuatan meminumkan air ke seekor anjing. Perempuan ini menurut para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau adalah seorang yang ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat. Yang kedua, karena orang yang ditolong tidak bisa berterima kasih. Anjing tidak bisa menyebutkan jazakallahu khairan. Ini adalah indikasi bahwa orang itu ikhlas, yaitu tidak ingin dilihat dan tidak berharap ganjaran kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah bagaimana seorang perempuan tersebut semangat beramal saleh karena keikhlasannya. Dia tidak peduli orang melihatnya atau tidak, dia tidak peduli orang memberikan ganjaran, penghargaan, sanjungan atau tidak, tapi dia beramal. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kiat untuk memperbanyak amal saleh. Keikhlasan adalah kiat untuk memperbanyak amal saleh. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan tentang seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang mengira bahwasanya dia adalah ahli jihad. Nah, ini saya nasihatkan kepada para pejuang-pejuang Islam yang berjuang di garda terdepan untuk perjuangan kaum Islam dan kaum muslimin. Perhatikan niat. Jangan sampai salah niat karena akan sia-sia. Dan bukan hanya akan sia-sia, malah mengerjakan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Yaitu ada seorang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berjihad dan berjihadnya sangat kuat. Sampai orang-orang menganggap bahwasanya dia adalah orang yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan huwa min ahlin nar. Dia adalah termasuk dari penghuni neraka. Dia adalah termasuk daripada penghuni neraka. Seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, mengikuti orang tersebut. Karena yang kami lihat dia semangat berjihad. Kemudian ternyata dia dianggap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni neraka. Maka apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati Allah? Sebagaimana biasanya ketika dia berjihad, dia paling semangat, dia paling pemberani. Tapi kemudian dia terkena sabetan pedang. Kemudian dia tidak kuat, akhirnya dia letakkan ujung pedangnya di tengah dadanya. Lalu dia tancapkan dirinya ke pisau atau ke pedang tersebut.
lalu dia meninggal. Meninggal dalam keadaan apa berarti? Bunuh diri. Maka sahabat tersebut langsung pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya bacakan, fasta'jalal maut. Orang tersebut bersegera mati, menyegerakan dirinya untuk mati. Fawadha'a nisaba sayfihi bil ard. Dia meletakkan ujung pedangnya di ujung gagangnya di tanah. Wa dhubabahu baina thadyihi, dan ujung pedangnya di dadanya, di antara dua dadanya gitu. Tsumma tahamala alaihi faqatala nafsa. Lalu dia menancapkan pedang tersebut kepada dirinya sampai dia membunuh dirinya. Maka sahabat tersebut mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersyahadat engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ma dzak? Ada apa? Kenapa? Lalu beliau ceritakan bahwa kami mengira orang tersebut adalah orang yang ahli jihad. Ternyata engkau mengatakan dia termasuk daripada penghuni neraka. Lalu saya ikuti dia. Ternyata dia bunuh diri di medan pertempuran. Lalu Rasulullah SAW perhatikan. Beliau bersabda, inna rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu linnas. Wa innahu lamin ahli nar. Sesungguhnya ada orang yang benar-benar beramal untuk amalan surga dalam pandangan manusia. Dalam pandangan siapa? Manusia. Dan sesungguhnya dia penghuni neraka. Wa ya'malu bi'amali ahli nar. Dan ini sebaliknya, hati-hati. Kita kadang melihat orang ahli maksiat, ternyata dia dirahmati oleh Allah. Bukan saya melegalkan maksiat, ya. Tapi jangan menghina orang yang bermaksiat. Jangan mencela orang yang bermaksiat. Tapi doakan orang yang bermaksiat tersebut agar bertobat. Wa ya'malu bi'amali ahli nar, dan dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Fi ma yabdulin nas, dalam pandangan manusia. Wa huwa min ahlil jannah, padahal dia termasuk dari penghuni surga. Apa hubungan dengan ikhlas, Ustaz? Lihat, gara-gara tidak ikhlas terputus jihadnya. Gara-gara tidak ikhlas terputus jihadnya. Nah sama tuh pengurus masjid, pengurus yayasan, pengurus pesantren. Kalau tidak ikhlas, ataupun apa saja proyek-proyek dari proyek-proyek keislaman, ya, biasanya orang yang tidak ikhlas sering cabut, keluar masuk. Saya beri contoh misalkan dalam sebuah perkumpulan, maka yang tidak ikhlas biasanya susah untuk tidak dikasih sesuatu. Namanya harus tercatat. Dianggap orang yang paling berjasa, paling lama di dalam dakwah. Ini Masjid Darul Falah, saya perintisnya. Saya tim 19. Itu. Enggak. Nah, nanti kalau sudah tidak dianggap bohong, sudah keluar dia. Terputuslah amal soleh. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan memperbanyak amal soleh. Tauhid memperbanyak amal soleh. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kadang kalau sudah tidak dianggap, merasa dirinya dihinakan. Tidak ada namanya, tidak diundang rapat, dan seterusnya. Ini hati-hati. Perkara ikhlas, perkara yang sangat tipis sekali. Berbagai macam alasan kita cari-cari untuk bisa melegalkan bahwasanya kita ini sedang ikhlas, padahal tidak ikhlas. Dan kuncinya cuma dua. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah.
la yastami'u al-ikhlas fi qalbil 'abdi wa mahabbatun nas wa tama'i fima indan nas illa kama yastami'ul ma'u wan nar. Tidak akan terkumpul keikhlasan di dalam hati seorang hamba dengan dua hal. Hati-hati nih. Yang pertama yaitu suka pujian. Yang kedua suka hadiah. Suka pujian, suka hadiah. Kalau enggak ada pujian enggak bergerak. Kalau enggak ada hadiah enggak jalan. Ini adalah penyakit keikhlasan. Lalu caranya bagaimana? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, ilmu keyakinan annahu la ya'tika fima fi aidin nas illa biidznin minallah. Kamu harus yakin betul bahwa apa saja yang ada di tangan manusia tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu dia tidak akan pernah berharap kepada manusia. Tidak akan pernah minta, tidak akan pernah berharap kepada manusia. Dia hanya berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sering terjadi di hadapan orang-orang yang katanya sudah ngaji tauhid, tetapi kolbunya bersandar kepada makhluk. Kitab tauhid hatam, tapi bersandar kepada makhluk. Saya beri contoh misalnya. Ada orang ditelepon. Siapa? Ditelepon oleh kolega yang dia menganggap kolega ini bisa membantu urusannya. Ini ahli tauhid nih, sudah ngaji tauhid. Kemudian dia mengatakan, siapa? Oh ya, siap. Siapa? Siap. Ditelepon nunduk-nunduk. Bagaimana kalau seandainya di hadapan nyata? Orang yang bertauhid tidak akan pernah condong kalbunya kecuali hanya kepada Allah. Saya beri contoh ya. Ini air, secara tabiatnya kalau kita minum hilang haus saya. Tetapi orang yang bertauhid memandangnya tidak seperti itu. Ini air adalah sarana untuk menghilangkan rasa haus. Saya harus bersandar kepada Allah dalam meminum air ini, agar Allah menghilangkan haus saya. Paham bedanya? Saya ulangi. Saya minum ini air karena saya ingin hilang rasa haus. Orang yang bertauhid enggak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah ini air sarana agar haus saya hilang. Tapi saya tidak boleh bersandar kepada air ini agar haus saya hilang. Saya bersandar kepada Allah agar bisa menghilangkan haus saya dengan saya minum air. Begitu tauhid. Itu yang membuat seseorang beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semangat. Keikhlasan. Terakhir, permasalahan ini. Saya ingin kita mengetahui bersama bahwasanya keikhlasan membuat orang semangat untuk berbanyak amal saleh. Kebalikan dari keikhlasan adalah riya. Riya adalah memperlihatkan amal, pasti itu. Amal diperlihatkan itu pasti riya. Tinggal tujuannya untuk apa? Untuk dicontoh atau untuk dipuji. Ya. Kalau untuk dipuji itulah riya. Makanya para ulama mengatakan riya adalah an yudhiral insanu amalah au yuhassinahu indahum min ajli an yamdahu. Seseorang memperbagus amalnya atau memperlihatkan amalnya, dua hal.
memperlihatkan atau memperbagus. Kenapa ada kata dua hal itu? Karena ada kadang-kadang amalan yang bisa kita sembunyikan, tapi kita tetap perlihatkan untuk pujian. Atau ada amalan yang tidak bisa kita sembunyikan, tetapi kita perbagus untuk pujian. Itulah riya. Saya ulangi, riya adalah memperlihatkan amal atau memperbagus amal di hadapan manusia sehingga mendapatkan pujian. Itu riya. Ada amalan-amalan yang kita bisa sembunyikan, tapi kita perlihatkan demi pujian. Itu riya. Ada amalan-amalan yang tidak bisa kita sembunyikan, tetapi kita perbagus demi pujian. Itu riya. Saya beri contoh misalkan, sedekah. Sedekah. Kita bisa memperlihatkan, kita bisa menyembunyikan. Allah berfirman, "In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian perlihatkan sedekahmu, maka itu bagus. Jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang miskin, maka itu lebih bagus. Maka sembunyikanlah selama bisa disembunyikan. Dan konsep keikhlasan seperti itu. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Atau ada amalan-amalan yang tidak bisa kita tidak bisa kita sembunyikan. Maka kemudian dia perbagus agar dipuji. Nah itu dia. Contoh misalkan, Fulan, kenapa engkau tidak sholat berjamaah? Takut riya saya. Nah itu salah. Kenapa engkau enggak sholat Jumat? Takut riya. Nah itu keliru. Kenapa? Sholat Jumat harus ke masjid, harus terlihat orang. Yang paling utama saat itu adalah jangan memperbagus amalan di hadapan manusia supaya dipuji. Riya kebalikan ikhlas yang menghambat amal saleh. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah fiha illa qalila." Orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Apabila mereka bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Yura'unan nas. Karena riya terhadap manusia. Surah An-Nisa ayat 142, kemudian juga surat At-Taubah ayat 54. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Mereka orang-orang munafik yang riya tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas. Ini menunjukkan bahwasanya kiat tauhid memperbanyak amal saleh. Salah satu jenis tauhid ikhlas memperbanyak amal saleh. Salah satu kebalikan dari ikhlas riya menghambat amal saleh. Ya, menghambat amal saleh. Seperti yang saya bilang tadi. Saya berhenti jadi pengurus masjid. Saya enggak dianggap. Ya, rapat enggak ngajak-ngajak. Saya tuh sampai sekarang saya sering ceritakan, Pak. Ada seorang ustadz di sebuah pesantren. Saya kalau melihat bertemu dengan ustadz itu saya kadang terenyuh gitu. Kalau mengingat beliau kadang terenyuh juga. Kita ini sebenarnya, Pak, saya pengurus pesantren, Pak ya. Pimpinan pesantren. Kita ini sebenarnya di pesantren yang paling kita utamakan bukan ustadz-ustadz yang titelnya tinggi-tinggi, doktor, ya, S2, S3, enggak. Kita yang kita perlukan di pesantren itu, Pak, orang yang mau mewakafkan dirinya untuk Islam dan kaum muslimin. Itu yang kita perlukan. Ini hampir 7 tahun ya, saya ngurus pesantren. Ternyata yang kita perlukan bukan orang-orang yang bertitel tinggi, enggak. Kita ingin kalau di pesantren saya dulu itu ada orang yang mewakafkan diri. Dia bahkan di dunia luar nggak dikenal, tapi di dunia pesantren kita tahu orang ini wakaf diri, mewakafkan untuk dirinya. Di apa saja yang diperintah oleh kiai untuk kepentingan Islam, dia manut. Nggih, Pak Yai.
Siap. Kamu ke sana ya? Siap. Kamu dakwah ke sana lah? Siap. Saya kemarin ke daerah, itu sebuah daerah pesantren, ada 65 hektar besarnya pesantren. Kemudian kiainya bilang, kamu ke sana, daerah sana. Siap. Buka. Dengan modal sedikit, dia bisa buka. Akhirnya itu benar-benar pesantren pusat punya cabang 20-30 cabang. Itu yang kita perlukan, itu keikhlasan. Nah, yang saya ingin ceritakan, ada sebuah pesantren, di situ ada seorang ustaz. Ustaz ini dari awal dia bersama dengan pimpinan pesantren. Anggaplah saya punya teman nih. Dari awal kan kita merintis tuh. Kecil-kecil, muridnya hanya awalnya 10, 20, 30. Tapi kemudian berkembang, ratusan muridnya, bahkan sekarang sampai ribuan. Tentunya ustadz ini yang tidak punya titel, dia akan tergeser secara jabatan. Datang ustadz-ustadz beken dengan titelnya. S2, S3, punya jabatan jadinya. Paham gak maksud saya, Pak? Ya, karena otomatis orang-orang juga akan melihat, oh ini siapa nih kepala sekolahnya, oh S3 kepala sekolahnya. Itu yang ingin diinginkan. Tapi ustadz ini tidak merasa apa-apa. Yang penting saya bisa mengabdi untuk Islam dan kaum muslimin. Yang penting saya bisa mendapat ridha Allah. Terakhir saya mengunjungi pesantren tersebut, saya bertanya kepada kawan-kawan, mana rumah ustadz? Itu ustadz. Masih rumah yang kecil. Tapi beliau kalau ketemu dengan saya, senyumnya begitu tulus. Itu yang kita perlukan. Itu keikhlasan. Ikhlas itu membuat orang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada dia saat dia mati, memberikan kabar gembira, absyiru bil jannati allati kuntum ta'udun. Bergembiralah dengan surga yang kalian dijanjikan atasnya. Itu kiat tauhid yang pertama, agar kita semangat beribadah. Kiat tauhid yang kedua, salah satu makna tauhid adalah, bahkan ini inti tauhid. Apa itu? Mahabbatullah, mencintai Allah. Nek kulo tangklet jenengan Pak, cinta Allah apa ora Pak? Jujur Pak, sedalam kolbu. Mencintai Allah apa enggak Pak? Karena ada sebagian orang Pak, dia ngomong saya cinta sama Allah, tapi bukti cintanya enggak ada. Dan ini namanya dusta. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya ingin membicarakan cinta dulu. Cinta Allah itu adalah mailul qalbi ilallah. Condongnya kalbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih mengedepankan hak Allah dibandingkan hak dirinya sendiri. Itu cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah, Syekhul Islam berkata, aslul iman mahabbatullah. Pokok iman itu adalah rasa cinta kepada Allah. Apa maksudnya? Cinta kepada Allah itulah sumber penggerak, mesin penggerak seluruh aktivitas ibadah kita. Dia bagaikan kepala pada seekor burung, yang mana kalau seandainya makhluk apapun tidak ada kepala, mati. Makanya kalau kita dalam urusan menggambar, yang dilaknat oleh Allah, menggambar makhluk hidup, itu tidak boleh menggambar kepala. Karena kepala adalah sumber dari bahwa dia makhluk hidup. Nah, jadi istilah faceless,
menggambar tanpa wajah. Karena wajah, kepala itu adalah sumber makhluk hidup. Apa saja yang ada wajahnya berarti itu makhluk hidup. Nah, cinta kepada Allah itu adalah bagaikan kepala pada seekor burung. Di dalam burung keimanan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Keimanan yang paling tebal adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita ingin ambil contoh bagaimana rasa tauhid mencintai Allah Subhanahu wa taala ini membuat kita semangat beramal ibadah. Perhatikan Pak ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya tambahkan lagi sedikit, mencintai Allah hukumnya wajib lebih daripada apapun. Bahkan diancam siksa bagi yang mendahulukan cintanya kepada sesuatu di atas cintanya kepada Allah. Apa dalilnya? Surat At-Taubah ayat 24. Qul, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, kalau seandainya orang tua kalian, au abna'ukum, atau anak-anak kalian, au ikhwanukum, atau saudara-saudara kalian, au azwajukum, atau istri-istri kalian, au ashiratukum, atau kerabat kalian. 5 jenis manusia, orang tua, anak, saudara, istri, kerabat. 5 jenis manusia yang sangat dicintai oleh manusia. Katakanlah wahai Muhammad, jika mereka ini, 5 ini, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian simpan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatirkan kehancurannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian sukai. 5 dari manusia, 3 dari harta benda. Perniagaan, harta, dan tempat tinggal. Jika 8 ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, tunggulah. Para ulama mengatakan, di antaranya Az-Zamakhsyari dalam kitab Tafsir Al-Kabir mengatakan, hadhihi ayah la tura ashadda minha. Ayat ini tidak ada yang lebih dahsyat ancamannya dibandingkan ayat ini. Karena Allah mengatakan, fatarabbasu, tunggu. Apa yang ditunggu ya Allah? Pokoknya tunggu kalian. Tunggu. Allah tidak menyebutkan siksaku, seberapa siksanya, enggak. Tunggu. Sama seperti kita ngomong kepada anak-anak kita. Hati-hati kamu ya. Tunggu kamu. Kalau macam-macam tunggu kamu. Kita enggak nyebutkan apa siksa dan seterusnya. Lihat. Itulah cinta kepada Allah, hukumnya wajib di dalam agama Islam. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tanda seseorang mengaku cinta kepada Allah? Jangan sampai kita cuma seperti orang yang ngaku cinta saja, seperti kaum Yahudi Nasrani. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi Nasrani berkata, kami adalah orang anak-anak Allah dan yang dicintainya, yang mencintainya. Surat Al-Maidah ayat 18. Allah mengatakan, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Katakan wahai Muhammad itu kepada Yahudi dan Nasrani, kalau kalian mencintai Allah dan Allah mencintai kalian, mengapa Allah menyiksa kalian? Jangan sampai kita seperti kaum Yahudi dan Nasrani yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi cintanya palsu. Sekarang bukti cinta kepada Allah apa? Dan ini yang membuat kita semangat untuk beramal saleh. Apa itu? Yang pertama, yaitu mencintai untuk bertemu dengan Allah. Yang diawali dengan kematian. Cinta gak dengan kematian? Saya itu Pak, apalagi hari-hari ini, kan sering naik pesawat. Kalau sudah turbulen di pesawat, sudah. Kita cuma bisa mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Ada semacam rasa kegembiraan. Ya Allah, bertemu dengan Engkau.
yang diawali dengan kematian. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka menginginkan agar diperpanjang umurnya, kalau bisa 1000 tahun lagi. Yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahihi minan nar. Mereka ingin diperpanjang umurnya 1000 tahun lagi. Nah, lihat. Coba kita sekarang dalam diri kita, ada enggak semacam kerinduan bertemu dengan Allah yang kalau kita berdoa dia mengabulkan doanya? Saya ingat Pak, di pesantren kami banjir ya Pak ya. Banjir rob gitu. Datang tahunan. Suatu saat, dan juga di beberapa daerah banjir di Kalimantan. Kita berdoa kepada Allah saat melewati banjir. Ya Allah, khafif. Ya Allah, kurangi ya Allah. Kurangi. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma hawalina la alaina. Ya Allah, jauhkan. Jangan timpakan hujan itu ke kita, tapi ke samping kita aja. Dan Allah mengabulkan. Allah mengabulkan. Bagaimana rasa cinta kita. Dan kita ingin bertemu dengan zat tersebut. Mungkin Bapak punya pengalaman lain juga. Saat berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin bertemu dengan Allah itu. Bagi orang menghafal Quran Pak, menghafal Quran itu capek. Capeknya bukan ketika awal menghafal. Menjaga hafalannya, capek Pak. Firmannya kita hafal, kita murojaah hafalannya. Bahkan saya pernah menemani seorang syekh dari Madinah. Kita naik helikopter dari mulai Jakarta ke daerah Jawa Barat. Itu syekh saking tidak ingin jauhnya dari Al-Quran, ketika take off pakai helikopter karena cuma berempat, maka beliau mengatakan, Ahmad, isma'. Wahai Ahmad, dengarin saya. Saya ingin murojaah Quran. Murojaah surat Yusuf. Sampai take landing selesai. Dalam hati saya, subhanallah. Begini orang menghafal Quran. Begini orang menjaga hafalan. Makanya beliau berkata, al-hifdhu muraja. Yang namanya penghafal itu orang yang selalu mengulang-ulang hafalan. Itu ada rasa cinta. Kita ingin ketemu dengan yang mempunyai kalam ini. Yang kita baca setiap harinya, setiap malamnya. Di mana, kapan kita bisa bertemu? Benarnya kita ingin ketemu atau nggak pernah mikirin sama sekali? Dan rasa cinta ingin ketemu ini membuat kita semangat beramal ibadah. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa. Barang siapa yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah, Allah akan menginginkan untuk bertemu dengannya. Dan ini menumbuhkan amal. Contoh yang lain lagi, ketika kita berkesendirian, apa yang menjadi teman kita? Uns kita, anis kita apa? Anis itu bukan pejabat ya, bukan politikus. Anis itu teman dekat kita itu apa? Zikir kepada Allah kah? Baca Quran kah? Mengingat Allah kah? Atau HP kita kah? Yang tadi mengatakan cinta kepada Allah. Apa unsnya? Anisnya apa? Teman dekatnya saat berkesendirian apa? Karena perhatikan. Berkata Muhammad ibn al-Ala, man ahabba Allah ahabba alla ya'rifahun nas. Siapa yang mencintai Allah, dia ingin agar orang-orang tidak tahu. Dia hanya ingin agar manusia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Makanya lihat, cinta kepada Allah menguatkan amal saleh, menyemangati untuk beramal saleh. Lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Beliau mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ila qurratu 'aini fis salat. Dicintakan kepadaku dari dunia kalian itu dua hal, perempuan dan minyak wangi. Aku suka, kata Rasulullah SAW. Tetapi dijadikan sesuatu yang melegakan qalbuku adalah sholat. Unsnya ketika dia bersendirian, pasti dia sholat. Ingin selalu sholat. Benar gak itu ada dalam diri kita? Paham ya para ikhwan dirahmati Allah. Kemudian yang lain lagi.
sabar dalam mengerjakan ketaatan. Mencintai Allah tandanya adalah sabar dalam mengerjakan ketaatan. Bukan hanya sekedar dia tunai kewajiban, oh selesai saya sholat 5 waktu, selesai saya bulan Ramadan, enggak. Malah dia bagaimana caranya agar berlezat-lezat saat mengerjakan ketaatan tersebut. Halawatul iman, manisnya iman. Jadi ibadah itu ada rasa manisnya, Pak. Contoh puasa ya, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu artinya apa sih, Pak? Ihtisab itu artinya adalah seseorang berpuasa dengan penuh semangat dan keinginan. Tidak dia, waduh, baru jam 11 ini. Masih lama ini. Sudah haus banget. Itu bukan ihtisab namanya. Hati-hati itu nanti dalam bulan Ramadan. Jangan lakukan itu. Ihtisab itu semakin lama, semakin haus. Hauskan saja ya Allah. Sekalian hauskan. Itu ihtisab. Semakin semangat. Dan itu tanda mencintai Allah SWT. Dan mencintai Allah membuat orang semangat beramal ibadah. Terakhir. Yang ketiga, kiat tauhid menyemangati amal saleh. Tauhid yang ketiga sama dengan bertawakal. Tawakal apa artinya, Pak? Benarnya sandaran qalbu kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan mudarat dengan mengerjakan hal-hal yang disyariatkan. Termasuk tawakal berdoa. Tauhid sama dengan tawakal, tawakal sama dengan doa. Ini yang menyemangati seseorang untuk beramal saleh. Allah kasih kita 24 jam. Berapa banyak tangan kita menengadah kepada Allah untuk meminta agar bisa beramal saleh. Makanya salah satu doa Rasulullah SAW, Pak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, Rasulullah SAW Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir ayat 6. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Doa membuat orang semangat untuk beramal saleh. Karena petunjuk datang dari Allah. Maka kita harus meminta petunjuk tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman yang banyak sekali hal-hal yang melalaikan. HP. Terutama tadi kembali ke permasalahan awal. Saat sudah syaikhukhah, tua. Saat sudah tua, Pak, ya Allah jangan main HP, Pak. Apalagi sampai scroll nonton perempuan-perempuan joget. Ingat umur, Pak. Ya. Dan bagi bapak-bapak yang tidak punya media sosial, alhamdulillah, bersyukur. Kalau punya HP yang cuma monokrom, yang cuma bisa telepon, gak ada internet, bersyukurlah. Kenapa? Apalagi kalau dilempar kucingnya mati dengan HP tersebut. Bersyukur. Anda tidak tahu dunia, Pak. Kita fokus hanya untuk mempersiapkan kehidupan di dalam setengah meter, dalam sebuah tempat setengah meter kali 2,5 meter tambah 5 meter dalamnya. Umur 50-an ke 60. Persiapan penuh. Jangan-jangan kita termasuk orang yang mendapatkan giliran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Itu 3 kiat tauhid menyemangati untuk beramal saleh. Ada waktu 10 menit mungkin bersoal jawab, silakan.
Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam. Iya. Hafalan Al-Qur'an termasuk hal yang menjadi pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumil qiyamah." Puasa dan bacaan Al-Qur'an akan memberi syafaat keduanya pada hari kiamat. Keduanya akan memberi syafaat pada hari kiamat. Caranya bagaimana? Yaqulus siyam. Puasa akan berkata kepada Allah, "I Rabbi mana'tuhu at-ta'ama bin nahar fasyafi'ni fi." Wahai Rabbku, aku larang orang tersebut untuk makan dan minum di siang hari karena puasa. Maka ampuni dosanya. Itu proses syafaat. Begitu juga Quran demikian. Dia akan datang kepada Allah nanti di hari kiamat. Ya Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Wahai Rabbku, aku tahan dia untuk tidur di malam hari. Maka ampuni dosanya. Itu dalil yang menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Memberi syafaat maksudnya dia akan berdoa kepada Allah agar orang yang menghafal Quran diampuni dosanya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti dia datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Dan saya berpesan Pak, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti hidupnya akan berkah. Apapun jenis interaksinya. Yang dia bisa membaca, silahkan dia perbanyak baca. Yang dia bisa menghafal, silahkan dia perbanyak hafal. Yang dia mendengar saja, silahkan perbanyak pendengarannya dengan Al-Quran. Yang dia mempelajari hukum tajwid, hukum tafsir, silahkan dia pelajari. Yang dia bisa mengamalkan, silahkan dia amalkan. Yang dia bisa mencetak mushaf, silahkan dia mencetak mushaf. Yang dia bisa membiayai orang untuk menghafal Quran, silahkan dia biayai Al-Quran, orang menghafal Quran. Yang dia bisa membiayai ustadz-ustadz yang mengajar Al-Quran, maka silahkan dia biayai. Pasti berkah hidup. Setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti berkah, pasti mulia. Allah berfirman kepada Jibril, Jibril menjadi malaikat paling termulia dari seluruh malaikat. Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjadi sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling berkah di antara seluruh bulan. Lailatul Qadar malam diturunkan Al-Quran menjadi lailah malam yang paling berkah. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Semua yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti akan berkah. Dan di sini saya pesan juga untuk diri pribadi, perbanyaklah hafalan Al-Quran. Masa toh Pak, umur 30, 40, 50, 60 hafalan cuma 3 qul mawon. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna A'taina. Itu pun warisan TK. Perbanyak hafalnya Pak. Dan insya Allah saya pernah menghitung, orang kalau seandainya itu kan ayat Al-Quran sekitar 6.300-an lah. Tidak lebih daripada itu. Orang kalau seandainya menghafal Al-Quran sehari satu ayat, maka kira-kira dia umur 15 tahun sampai 17 tahun dia hafal insya Allah. Satu hari satu ayat dia hafal. Dan satu hari satu ayat itu mudah. Yasin. Itu kan satu hari satu ayat. Nun. Satu hari satu ayat. Masa enggak bisa nun? Ya benar Pak, itu sebagai pemberi syafaat. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Kita mengapresiasi prestasi seorang anak yang memberikan ujian atau ujian. Apakah itu merupakan bentuk pendidikan yang salah karena anak obsesi dengan bentuk prestasi dengan apa itu ujian atau hadiah, itu apakah bentuk pendidikan yang salah? Kalau dibiasakan, iya, kurang tepat. Bukan salah benar, salah sangat tidak, kurang tepat. Tapi kalau seandainya sebagai bentuk apresiasi terkadang, kemudian penyemangat, boleh saja.
Tetapi yang paling utama, dia diberikan kata pengantar bahwa ini adalah kita berniat untuk beribadah kepada Allah. Dan ini hanya sebatas hadiah dari Bapak. Tetapi yang paling utama, niat kita beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan hadiah kepada seseorang agar dia bisa beramal saleh, agar dia semangat untuk beramal saleh. Contohnya misalkan Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, ini bendera aku akan berikan kepada seseorang, rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasul. Lalu siapa yang diberikan? Menantu beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Agar semangat untuk berjihad jalan Allah SWT. Tidak mengapa. Tetapi jangan menjadi sebuah keharusan ataupun peraturan. Kalau seandainya kamu begini, maka akan saya kasih begini. Selalu begitu, maka ini pendidikan yang kurang tepat. Saya jadi ingat santri saya. Santri itu Pak, hadiah paling berharga kepada dia apa Pak? Siapa yang punya anak jadi santri? Pulang. Ya, mulai. Itu paling berharga. Bapak kasih uang seberapa pun dia enggak mau. Maunya pulang. Nah, kami punya peraturan di pesantren. Kalau dalam 1 bulan dia bisa menghafalkan 2 juz misalkan untuk program yang 30 juz ya, maka dia dengan ujian-ujiannya dan persyaratan-persyaratannya dia boleh pulang 24 jam. Wah, itu paling semangat. Paling semangat. Dan dia akan sendiri mendapatkan manfaatnya karena akhirnya dia bisa termotivasi. Tapi jangan sampai itu sebagai kesunahan yang selalu ada. Dia harus dikenalkan ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu. Cukup kiranya, sudah jam 7. Saya bersyukur ternyata masjidnya di sini karena sudah ini ketiga kali mungkin ya. Ketiga kali saya datang ke Darul Falah Kleiko. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup berkah, hidup afiat itu salah satu harta yang terbaik yang pernah Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Kita enggak tahu kapan Allah kasih cabut hilang. Wa tahawuli afiyati, dan berubahnya afiat. Afiat itu bukan hanya sekedar kesehatan, tapi kebahagiaan, ketenangan hati, kenyamanan beribadah, itu afiat. Mudah kaki jalan ke masjid, mudah kaki duduk di majelis ilmu dalam keadaan 1,5 jam dari saya hitung tadi. Tidak capek, tidak berat kita, ya, boleh ngantuk-ngantuk dikit. Wa fujaati niqmati, dan berdatangnya tiba-tiba musibah. Wa jami'i sakhatik, dan kita berlindung kepada Allah dari seluruh kemurkaanmu. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala azab. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ridha la saqta ba'dahu abada. Allahumma inna nas'aluka al-hashra ma'an nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salafus salih wal walidain wal aqribai ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.